Pernah nggak, di satu detik hidup, kita tiba-tiba berhenti dan bertanya pelan dalam hati, kok aku capek banget ya? Padahal aku cuma pengen semua baik-baik aja. Capek bekerja, capek mikir, capek bertahan, capek jadi orang yang selalu kuat. Tapi anehnya, kita malah marah ke diri sendiri karena merasa lelah. Padahal yang kita lakukan selama ini adalah berjuang. Jangan sampai dalam niat berbakti, dalam niat bertanggung jawab, dalam niat menjadi orang baik, kita justru menzolimi diri kita sendiri. Aku mau ajak kamu jujur sebentar. Banyak dari kita hari ini hidup di posisi yang serba di tengah. Di tengah harapan orang tua, di tengah kebutuhan adik-adik, di tengah tuntutan pekerjaan, dan di tengah mimpi pribadi yang seringkali harus dikorbankan. Ada yang bilang, semua orang bergantung ke aku. Kalau aku berhenti, semua runtuh. Ada yang tertawa di kantor, tapi menangis di kamar sempitnya. Ada yang setiap malam, kepalanya penuh hitungan, bukan mimpi, tapi kewajiban. Dan ironisnya, saat kita capek, kita merasa bersalah. Seolah-olah menjadi lelah adalah dosa. Capek itu bukan dosa. Capek itu bukan tanda kamu lemah. Capek itu bukan tanda kamu kurang iman. Capek adalah tanda kamu manusia. Dan Islam, agama yang sangat manusiawi. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah tidak menutupi fakta bahwa para nabi pun pernah lelah. Kita mengenal Nabi Musa sebagai nabi yang kuat, tegas, dan tangguh. Tapi Allah ceritakan satu momen kecil yang sangat manusiawi. Dalam surah Al-Kahfi, Nabi Musa berkata, "Kita sudah benar-benar lelah karena perjalanan panjang ini. Lelah karena berjalan jauh, lelah karena tanggung jawab, lelah karena misi besar." Dan apa yang Nabi Musa lakukan? Beliau minta makan, beliau berhenti sejenak, beliau mengakui keterbatasannya. Bahkan dalam doa beliau berkata, "Ya Allah, aku benar-benar butuh kebaikan-Mu." Ini bukan doa orang manja, ini doa orang yang sudah di ujung tenaga. Kalau Nabi saja boleh mengaku lelah, kenapa kita merasa harus selalu kuat? Banyak dari kita bukan cuma capek, tapi capek sambil merasa bersalah. Merasa bersalah saat ingin istirahat. Merasa bersalah saat membeli sesuatu untuk diri sendiri. Merasa bersalah saat ingin berkata, "Aku butuh jeda." Padahal, rasa bersalah itu tidak selalu tanda kebaikan. Kadang, itu tanda kita terlalu keras pada diri sendiri. Islam tidak mengajarkan kita menjadi zolim, bahkan kepada diri kita sendiri. Hari ini banyak orang bicara tentang self-care, tapi Islam sudah membahasnya jauh lebih dulu. Istirahat, makan yang layak, menjaga emosi, menguatkan jiwa, itu bukan egois, itu kebutuhan. Kalau kamu capek, lalu kamu makan enak, itu bukan dosa. Kalau kamu capek, lalu kamu jalan pagi, itu bukan pemborosan. Kalau kamu capek, lalu kamu menabung untuk umroh atau untuk mimpi kecilmu, itu bukan ketidaksyukuran. Itu cara kamu menjaga amanah yang bernama diri sendiri. Allah memerintahkan kita adil. Dan adil itu lebih dekat kepada takwa. Adil bukan berarti sama rata, tapi sesuai porsi. Kalau seluruh penghasilanmu habis untuk orang lain, dan dirimu tidak kebagian apa-apa, itu bukan mulia. Itu zolim. Kamu boleh membagi untuk orang tua, untuk adik, untuk pasangan, dan untuk dirimu sendiri. Karena kamu juga tanggunganmu sendiri. Nabi bersabda, "Tidak ada rasa lelah, tidak ada kesedihan, bahkan duri kecil yang menusuk,
kecuali Allah jadikan sebagai penghapus dosa. Artinya, lelahmu bernilai, tangismu tidak sia-sia, pengorbananmu dicatat. Selama kamu tidak menzolimi dirimu sendiri, lelahmu adalah ibadah. Mungkin balasannya bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi Allah tidak pernah lupa. Kamu yang bertahan, dalam diam, dalam capek, adalah hamba yang kuat. Dan insya Allah, Allah sedang menyiapkan balasan yang jauh lebih indah.